yang paling utama manusianya harus paham dulu sebagai seorang perawat tentang kondisi burung, terus tentang karakter burung, dan juga isi birahi tinggi tapi tetap mau bunyi. Kalau tampilannya secara fisik habis birahi nggak lama bunyi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Om Aris? Alhamdulillah Om, baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang saya lagi sekolah konslet virtual bersama Om Aris dari Excellent Bird. Mungkin dari awal aja ya Om Aris, di channel saya kan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham tentang pemilihan materi awal ya. Ya. Mungkin apa yang mau ditanyakin? Lebih detailnya teman-teman bisa dicek langsung di channelnya Om Aris. Excellent Bird. Cuman kita tanyain lagi nggak apa-apa ya Om Aris. Kalau misalkan pemilihan materi buat jantan yang bagus itu kayak gimana sih Om? Kalau intinya kalau simpelnya gini Om, burung kondisi birahi tinggi tapi tetap mau bunyi. Kalau tampilannya secara fisik habis birahi nggak lama bunyi. Jadi nggak harus kondisinya dia ngetek garuk-garuk, muntah-muntah terus ngetek bunyi, nggak harus gitu. Birahi jeda sebentar bunyi. Nanti kalau dia tiap kali ngeluarin birahi lagi jeda sebentar bunyi. Walaupun misalnya dia belum ngeluarin birahi, dia tidur, dia kadang ngepak-ngepak sayap, lompat-lompat ngering. Terus tiba-tiba habis dia birahi keluar, nggak lama dia bunyi. Itu biasanya burung kayak gitu tuh yang bisa. Coba patokannya gini soalnya. Kalau kita lihat burung konslet tampil di atas yang jantan terutama yang kelihatan jelas, dia itu mesti habis rata-rata nih garuk, muter, bunyi. Habis itu ngeluarin tanda bunyi. Tapi tanda bunyinya biasanya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi rata-rata gayanya dia bunyi, mesti ngeluarin birahi dulu. Walaupun birahinya nggak ngecek-ngecek terus bunyi, enggak. Tapi dia muter, garuk, muter, bunyi. Ya gitu. Itu kan seperti burung birahi, tapi langsung terus ke bunyi. Jadi nggak pakai muntah-muntah, ngecek-ngecek kayak burung bahan. Kayak gitu loh. Nah, biasa itu kan kayak gitu. Itu kan berarti untuk tahap paling dasar dan paling rendah kita nyari bahan untuk diproses ya Om. Iya, walaupun burung itu masih jarang bunyi, masih oai-oai, kadang masih tidur, masih suka ngering. Tapi begitu sekalinya kita lihat tiap kali birahi nggak lama bunyi, itu burung itu bisa diproses. Pasti bisa diproses. Walaupun belum gacor, masih bunyinya sesekali, tapi tiap kali mau bunyi, burung ini birahi tunggu sebentar. Terus habis itu nggak lama bunyi, berarti burung ini bisa. Ukur sambung bunyi itu bisa biasanya. Walaupun burung itu masih mentah dari ombyokan apa-apa, aku sering dapat burung-burung kayak gitu. Oke Om Aris. Nah kalau misalkan biasanya nih Om Aris dalam proses penggacorannya itu kan saya pribadi gitu, ketika hari ini bunyi, besok enggak, besoknya lagi malah ngeriwik, itu kayak gimana sih kalau menurut Om Aris? Kalau proses penggacoran, perubahan naik turunnya birahi, dia belum bisa ngontrol birahi, itu wajar loh. Patokannya dia jangan sampai dia tuh macet bunyi sampai berhari-hari. Itu biasanya burung kayak gitu salah perawatan. Tapi kalau misalnya selama dia masih ada gacornya, terus dari hari ke hari perkembangannya ada, saran saya nggak usah dibuat pusing. Kalau selama ngikuti step-step yang saya ajarkan itu nggak usah dibuat pusing, diikutin aja alurnya. Saya hanya merubah settingan atau memperhatikan sesuatu yang butuh dirubah ketika terjadi perubahan ekstrim, misalnya cuman ngeriwik aja, cuman birahi aja nggak ada bunyinya, cuman empak-empak aja, nguang-nguang aja, lompat-lompat aja nggak ada
bunyi yang tadinya sudah mulai gacor tiba-tiba berubah seperti itu. Berarti di perawatan kita ada yang salah. Jadi gitu Om. Jadi kita harus cari selahnya. Tapi nggak usah harus diamati rutin, itu nggak usah. Karena burung itu ketika masih bahan mentah, birahinya itu belum bisa ngontrol, dia naik turun. Wajar. Kalau kita kebablasan pakannya diawur, ditinggiin terlalu tinggi, settingan redam emosi dengan sistem tempel koloni kapsul, kecenderungannya burung itu nyardot. Itu semua tergantung settingannya juga. Tapi intinya fokusnya jangan kemikirin kondisi burung yang baru, apalagi masih mentah ya. Ya. Hari ini bunyi gacor, besok enggak, besoknya lagi gacor, besoknya lagi enggak. Kita kalau tiap hari harus menuntut burung itu gacor, itu tahapnya belum sampai mereka. Dia burung-burung kayak gitu kan masih dalam tahap mula, dia ngontrol birahi sendiri, belum mampu kayak gitu. Ya biarin aja, pokoknya kita rutin aja, treatmentnya rutin. Nanti insya Allah pelan-pelan bertahap dia akan berubah kok. Maksudnya berubah, dia tambah gacor, tambah naik. Nah, kalau seiring perkembangan kok dia berubahnya ke arah ekstrim, misalnya kayak tadi sardot, Ya. lepas sayap, atau mungkin dia ngering, atau mungkin dia tidur, lah itu baru kita mikirin ini burung salah di apanya. Tapi kalau selama perkembangan dia masih awal-awal perkembangan, ya biarin aja dulu. Yang penting dia kalau masih gacor biarin. Kalau ekstrim, perubahan ekstrim baru dirubah. Kalau saya intinya itu sih. Yang simpel itu untuk memahaminya. Siap Om. Berarti kebanyakan kan teman-teman, apalagi yang baru belajar ya Om Aris, banyaknya itu kan kadang itu pemahaman awalnya itu ada yang baru mulai main lovebird udah langsung pengen belajar konslet. Kayak misalkan belum pernah main PAU, belum pernah main betina tiger, atau ya pemula banget lah, langsung terjun ke dunia konslet. Itu kalau menurut Om Aris yang harus awal mula dipelajari itu apa dulu sih Om? Biar nggak salah langkah gitu dalam penanganan dan perawatannya. Sebenarnya yang paling dasar utama orang main lovebird, mau fighter, mau PAUD, mau konslet, intinya di pemahaman kita terhadap burung kuncinya. Kita memahami enggak burung ini kondisinya seperti apa, kita memahami enggak cara naikin birahi, nurunin birahi itu seperti apa. Terus kita memahami enggak burung itu kondisinya, oh kalau kayak gini tuh kita butuh giniin, kalau kayak gini kita butuh nurunin birahinya, kalau kayak gini butuh naikin birahinya, kalau kayak gini butuh naikin emosinya. Kalau paham tentang itu, nanti kita tinggal milih mau selera settingannya, mau selera settingan siapa. Nah pada saat settingan itu terapkan, karena kita memilih settingan satu, misalnya settingan A gitu ya, kita harus tahu settingan ini tuh sebenarnya larinya fungsinya kemana gitu. Kalau misalnya sistem koloni kapsul itu cenderung larinya naikin birahi, ngeredam emosi untuk burung-burung yang tipikalnya emosinya terlalu besar. Nah kalau burung-burung yang emosinya kurang, tipenya nggak fighter, tipenya kurang fighter, di sistem koloni yang terjadi dia akan emosinya tambah hilang. Harusnya dia sistemnya single total, ketemunya burung di koloninya ketika paling pas jemur gitu. Jadi kita untuk baca karakter burung disesuaikan sama settingannya. Nah yang susah di sekarang, orang sekarang itu permasalahannya mereka hanya mengandalkan pakan, hanya mengandalkan doping, hanya mengandalkan aneh-aneh. Walaupun mereka paham tentang koloni sama istilahnya kol sama brokoli, kalau perawatannya nggak benar pun nggak jaminan bisa konslet gitu loh. Benar-benar Om. Kol sama brokoli hanya untuk menunjang, untuk proses penggacoran, untuk hormon testosteronnya. Tapi untuk penunjang yang lebih istilahnya lebih bagus lagi kalau ditunjang dengan pemahaman perawatan yang benar, yang penting itu. Sekarang burung lagi kondisi birahi tinggi. Ya. Om nggak paham tentang bahwa kondisi burung itu birahi tinggi. Penanganannya kan harusnya nurunin birahi. Iya benar. Tapi karena Om nggak paham, Om dinaikin birahinya pakai pakan tinggi. Yang terjadi burung malah jadi over birahi. Nah, artinya pemahaman sama burung, terus pengertian terhadap kondisi burung itu, terus pengertian terhadap bagaimana sih naikin birahi burung atau bagaimana sih nurunin birahi burung, itu yang harus dipunyai sebagai seorang pemain, seorang perawat burung. Kalau dia nggak memahami
kondisi burung saat kita rawat itu di kondisi apa, karena sekarang kan nggak ada alat pengukur birahi. Tapi kalau kita memahami, oh burung ini birahinya tinggi, ketinggian, kalau misalnya birahinya nanggung ya mungkin nanti naik birahi sendiri bisa, tapi kalau birahinya terlalu tinggi sampai akhirnya nggak bunyi, apa yang harus kita lakukan? Itu kan menentukan si perawat ini tahu, ibaratnya masakan kasinen, masakan terlalu asin, apakah ditambahin garam? Kan salah. Bener-bener. Kalau masakan terlalu asin, harusnya ditambahin apa istilahnya? Gula mungkin biar agak ada variasi rasanya, jadi nggak larinya kasih doang. Atau mungkin bahan dasarnya ditambahin supaya dia netral kayak gitu. Nah, yang kalau salah penanganan, analisanya salah pun yang terjadi kan salah penanganan kalau analisanya salah. Nah, pemula sekarang untuk memahami burung itu butuh pemahaman jam terbang, pengalaman dalam merawat burung itu yang istilahnya agak susah memang. Sebelum sudah pesen, aku lagi latih sampai ya sebentar ya lagi. Nah, sorry terganggu jajan soalnya bareng bantuin jualan istri. Jadi intinya itu sih, intinya yang utama pemahaman terhadap kondisi burung maupun seseorang perawat ini harus tahu apa yang harus dilakukan ketika burung itu dalam kondisi over birahi atau kurang birahi atau over emosi atau kurang emosi, itu apa yang harus dilakukan. Kalau dia tidak punya jam terbang, nggak pernah pegang burung, berharap langsung konslet, kayaknya agak berat, mohon maaf. Karena aku untuk belajar konslet 2 tahun aja kadang masih bingung kemarin. Tapi ya memang bukan sesuatu yang susah, apapun sukses itu butuh jam terbang. Iya benar. Ya kan? Ya kita pelatih belajar. Kalau memang mau menciptakan sesuatu ya kita belajar dulu. Cara pemahamannya, belajar teknik dasar dulu aja lah. Kita belajar gacorin burung aja dulu lah. Jangan ngomongin konslet. Kalau gacorin burung aja belum mampu, tapi ngomongin konslet ini akan berat. Ya nggak mungkin dong, grade-nya masih kelas 1 mau langsung lompat ke SMA apa SMP kan gitu. Kan agak berat gitu. Iya Om Aris. Jadi itu intinya. Yang paling utama manusianya harus paham dulu sebagai seorang perawat tentang kondisi burung, terus tentang karakter burung dan juga tentang perawatan burung yang benar ketika dibutuhkan. Kayak gitu.